Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiati Yamin dengan NIM C1G1190019, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua isu yang terjadi di Indonesia. Isu yang pertama yaitu ratusan mahasiswa dan mahasiswi jadi korban ancaman penyebaran konten intim di 2021. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet mengatakan ada ratusan mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi korban ancaman penyebaran konten intim non-konsensual pada 2021. Direktur SafeNet Damar Juniarto mengatakan bahwa mahasiswa dan mahasiswi berusia 18 sampai dengan 25 tahun menjadi korban ancaman tersebut. SafeNet sendiri telah menerima 201 laporan terkait ancaman tersebut. Hal ini disampaikan SafeNet sebagai bagian dari upayanya meyakinkan Mahkamah Agung untuk menolak uji materi atas Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Damar menuturkan dari 200 kasus tersebut, para pelaku penyebaran mendapatkan konten intim dengan berbagai cara, mulai perekaman secara diam-diam atau memanipulasi emosi korban, agar kemudian mengirimkan konten intim hingga iming-iming dengan uang. Pelaku tidak hanya mengirimkan konten intim, tetapi juga berlanjut dengan tindakan-tindakan kekerasan online lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis, hingga ancaman kriminalisasi. Damar menyebut tak jarang ancaman kriminalisasi menyangkut dengan bagaimana korban dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penyebaran konten asusila. Namun kata Damar, cukup banyak yang dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Selain itu, Damar mengatakan pihaknya kerap menemui bahwa korban tidak bisa mengakses proses hukum yang berkeadilan. Karena kata dia, kerangka hukum yang ada belum memadai dan belum bisa bersikap proaktif berpihak pada korban. Karena itu, SafeNet menegaskan pentingnya keberadaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Pasalnya, dengan kasus-kasus yang demikian, kata Damar dapat dibayangkan sulitnya para korban untuk mendapatkan keadilan. Kemudian kasus yang kedua yaitu Komnas HAM meluncurkan catatan kekerasan negara 2020 sampai 2021. Pemantauan kasus kekerasan oleh negara menjadi salah satu isu strategis Komnas HAM RI dan diwujudkan dalam sebuah laporan khusus. Sejumlah kasus kekerasan oleh aparat kepolisian turut ditangani secara komprehensif agar tidak terulang kembali. Secara keseluruhan, kasus kepolisian kabar baiknya adalah menurun. Ini penting karena tahun 2021, kami dan kepolisian cukup intens berinteraksi agar kejadian tidak terulang lagi, atau yang sedang terjadi bersama ditangani. Tutur Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Muhammad Khoirul Anam, dan konferensi pers peluncuran laporan catatan terkait kekerasan negara tahun 2020 sampai 2021. Objek pemantauan yang dipakai oleh Tim Pemantauan Kekerasan Negara dan Masyarakat Sipil Komnas HAM Republik Indonesia terkait tipologi, tindakan, serta angka penanganan kasus yang terjadi di kepolisian. Dari sisi jumlah kasus kekerasan oleh aparat kepolisian secara kuantitatif menurun. Kondisi ini, sebut Anam, terlihat dari indikator penanganan aksi massa yang semakin dan bersifat persuasif melalui dialog dan pemberian masker. Angka kasus penyiksaan juga menurun, walaupun jumlah laporannya masih lebih kecil daripada realitanya. Kriminalisasi kasus oleh aparat pun menurun. Catatan khusus disematkan dalam kasus kematian tahanan. Kami berharap pada 2022 hingga ke depan kebijakan zero tolerance untuk penyiksaan dapat dilangsungkan dengan lini pertanggungjawaban yang ketat, tegas Adam. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya penanganan kasus masyarakat yang relatif lamban serta perlunya komunikasi dengan Komnas HAM Republik Indonesia dalam penanganan kasus. Sejauh ini, kepolisian memang melibatkan Komnas HAM
dalam sistem pengawasan secara online. Komnas HAM dalam laporan ini juga menyebutkan 3 poin rekomendasi. Pertama, memastikan tidak ada lagi tindak kekerasan dan mengambil langkah efektif untuk melakukan pencegahan, khususnya bagi institusi kepolisian, TNI, lembaga permasyarakatan, Satpol PP, dan lainnya. Selanjutnya, membenahi sistem pengawasan, khususnya di unit reserse kriminal dan perawatan tahanan, terutama terkait kelengkapan CCTV. Memperbaiki fasilitas sel rutan, serta memastikan penegakan sanksi hukum hingga sanksi pidana terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran. Kerja pemantauan kekerasan negara ini kemudian diwujudkan melalui laporan pengamatan situasi HAM terkait kekerasan negara periode 2020 dan 2021. Laporan ini berdasarkan hasil pengamatan situasi Komnas HAM oleh bidang pemantauan dan penyelidikan yang berisikan data penanganan kasus dan peristiwa di masyarakat sebagai basis data, serta potret situasi kekerasan dan aktor. Baik, itulah tadi 2 kasus yang terjadi di Indonesia, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.